Halo teman-teman, jumpa lagi di channel Auto Product. Pernah dengar nggak yang namanya gurah turbo? Kalau gurah mesin kan udah biasa ya kedengarannya. Nah ini gurah turbo. Turbo juga rentan ditumpuki deposit dalam salurannya karena dia memanfaatkan gas buang untuk memanfaatkan udara ke dalam ruang bakar. Nah seperti apa kan gurah turbo ini? Gue juga penasaran karena gue baru dengar. Nah, saat ini gue lagi menuju ke kawasan Bogor. Jadi di sana ada salah satu bengkel yang melayani gurah turbo ini. Seperti apa gurah turbonya? Yuk kita langsung cus ikutin gue ya. Jadi teman-teman, ini bengkelnya posisinya berada di kawasan. Setelah 200 meter, belok kanan ke Jalan Raya Cifor, Jalan Raya Dramaga, Bogor, Rambu Cifor. Tuh, Rambu Cifor katanya. Jadi kita nanti pokoknya keluar di Sentul Selatan, terus belok ke kanan. Belok kanan ke Jalan Raya Cifor, Jalan Raya Dramaga, Bogor, Rambu Cifor. Dan nanti ketemu pertigaan yang ke kanannya ke arah Cifor. Nah kita ambil ke arah kanan. Nah ini dia bengkelnya Wijaya Motor. Oke, gua sekarang udah berada di bengkelnya Wijaya Motor. Ini kawasan Dramaga ya? Iya, betul. Ini dengan bosnya Pak David, siapa namanya Pak? David Edison Wijaya. David Edison Wijaya, dia ini bosnya bengkel ini. Oke, kita akan cari tahu ya Pak. Saya dengar di sini katanya ada buat gurah turbo ya? Iya, betul. Wah, kayak apa itu ya? Itu fungsinya buat apa sih kalau kita buat gurah turbo itu? Maksimalkan kinerjanya turbonya sendiri. Karena turbo ini kan dorongan untuk suplai udara membantu tenaga lebih besar lagi tenaga. Dia ngambilnya juga dari gas buang ya? Betul. Jadi resiko deposit itu pasti ada ya? Pasti banyak kotoran-kotoran itu. Dan banyak juga kasus dari standarnya bengkel resmi itu, mereka juga kan jarang mau nyentuh ke turbo itu ya. Makanya kita di sini ada beberapa special tools yang namanya carbon clean, injektor cleaner, salah satunya sama turbo. Karena ada kita juga punya yang namanya buat intake cleaner juga udah ada. Begitu. Oh ya buat bersihin EGR-nya juga ya? Ya, EGR-nya juga ada. Ya untuk gurah turbo ini disarankan dilakukan setiap berapa kilometer kan? Setiap berapa tahun? Kalau turbo sih ideal mungkin bisa per 80 atau sampai 100 ribu kilo juga oke. Oke ya, jadi cukup lama juga sekitar mungkin sekitar 4 tahunan kali ya? Ya, 4 sampai 5 tahun. Dan juga mungkin tergantung bahan bakarnya ya. Oh oke. Nah, bahan bakar juga kan sangat berpengaruh. Ya, Kadang dia ada pakai yang jenis solar atau yang deck atau yang apa. Itu cepat menimbulkan kerak ya. Tuh. Nanti kita bisa liatin ya gimana sih caranya. Oke, ini kebetulan lagi ada mobil Pajero nih. Dia biasa servis di tempat kita juga. Nah ini habis ganti oli, servis, sama salah satunya untuk di turbo. Oke. Deh teman-teman, kita lihat bagaimana tuh caranya bersihin turbo. Yuk. Kita akan mulai proses untuk gurah turbonya ya. Gimana Mas? Bisa diperagakan? Ini kalau pengerjaan gini sebaiknya dalam kondisi mesin dingin atau gimana Mas? Enaknya sih mesin dingin. Oh, enggak. Biar enggak kita lebih enak cara kerjanya. Oke. Ini turbonya dilepas nggak ya? Oh, jadi perangkat turbonya mesti dilepas. Selang-selangnya. Ini udah 2 tahun, udah ada 2 tahun ini. Ya. Pemakaiannya udah ada 2 tahun. Sudah ada lebih dari 2 tahun. Lebih dari 2 tahun nih.
Kita akan lihat kondisi turbonya seperti apa. Shoot ke sini aja. Jadi teman-teman, nanti yang dibuka hanya sebatas ini ke depan. Tapi Pajero udah pemakaian udah lebih di atas 2 tahun. Oh, nih kondisi turbonya udah dilepas. Nih kalau kita pegang juga tuh udah hitam. Kita akan lihat proses untuk ngurah turbonya. Bentar. Nah, lihat nih, ini kalau dilihat jelas tuh udah hitam. Wih, udah banyak juga. Kita biasanya melakukan hal ini sudah lumayan sering ya untuk melakukan ini. Unit entry mungkin dalam 1 hari minimal ada 10 unit. 10 unit yang melakukan gurah turbo ini ya. Ya kurang lebih ada 2 unit mobil lah kurang lebih. Biasanya untuk gurah begini biayanya berapa, Bos? Biaya relatif sih kita di angka sekitar 7 sampai 800 ribu. 800 ribu ya. Karena pada dasarnya kita sambil buka dulu ya. Ya, oke. Pada dasarnya bengkel resmi ini kan dia lebih teknisnya kan lebih ke pekerjaan yang servis rutinnya. Dan untuk mengerjakan ini kan kita perlu waktu yang lumayan konsentrasi ya. Ini biasanya berapa lama ini untuk gurah turbo ini? Gurah turbo relatif 1 sampai 2 jam ya kalau nggak ada kendala ya. Umumnya ya, aman. Biasanya kalau setelah gurah nih, testimoni dari konsumen seperti apa ini? Wah, semua pada bilang Yahut lah semua. Lebih hasilnya. enak, talikannya lebih kerasa lagi Lebih ya. enak lagi. Dan kebetulan kita mobil yang Pajero ini sudah pernah dilakukan remapping. Oh gitu. Oh. Sudah pernah di remapping di tempat kita tentunya. Ya, makin enak lagi dong rasanya ya. Iya. Dan kelebihan remapping itu tenaga, torsi dan sangat lebih besar. Wow. Tuh teman-teman Lihat tuh. Ya, kan? debunya udah kayak gini nih, tuh tebal banget. Parah ya. Nah ini pasti berpengaruh nih terhadap kinerjanya. Kinerja dia, ya. Mula-mula tadi turbonya dibongkar, terus habis itu di overhaul sebagian ya, separuh ini ya. Iya. Ini tinggal disemprotkan. Ini pertama menggunakan yang K1 ya. Dari K1. Oke teman-teman, jadi setelah disemprotkan dengan cairan carbon cleaner sampai merata, kira-kira bagian-bagian yang tadi banyak depositnya, terus diamkan selama kurang lebih 15 menit. Tuh, lihat ini udah mulai rontok, udah coklat-coklat. Tuh ini juga udah mulai coklat-coklat. Nanti kita akan lihat bersihnya seperti apa. Wih, nih lihat nih guys, ini langsung keluar tuh karbonnya udah langsung rontok, ampuh banget cairan ini. Ini bagian yang disemprot pakai Carbon X K1 itu semua bagian yang tadi terdapat karbon innya tuh, diamkan sekitar 15 menit sampai karbonnya rontok sendiri. Jadi ini K1 buat merontokkan depositnya, sementara yang K2 untuk ngebilas
ngebilas sekaligus memberi efek pelumasan pada turbonya. Ini masih sekitar 5 menit tapi kotorannya udah mulai banyak. Kenapa harus masuk open? Supaya karbonnya mudah untuk setelah kena kena karbon X itu akan mudah itunya. Oh, Apa sih murupul itu? rontok. Jadi teman-teman, sebenarnya untuk pengerjaan yang lebih efektif apabila penumpukan karbonnya udah terlalu tebal dan terlalu keras ya, itu akan lebih efektif kalau setelah kita turbonya kita semprotin cairan karbon X itu, baiknya dimasukkan dalam open jadi agar kerak-keraknya itu lebih melunak. Jadi ketika disemprotkan karbon X tadi, rontoknya lebih gampang. Kalau pakai heat gun boleh, bisa. Boleh. Hah? Pakai heat gun. Heat gun yang buat kayak dryer pemanas itu. Boleh. Boleh. Jadi ini aja ya, dipanasin gitu ya. Penting panas, kondisi turbo ini yang dari X itu panas. Jadi bisa aja pakai heat gun, jadi dipanasin dulu. Ini dipanasin seputar yang ada kerak-keraknya aja ya. Ada keraknya. Jadi dipanasin, habis itu baru disemprotkan pakai karbon K1 tadi ya, karbon K1. Tapi ini tadi karbonnya masih belum begitu tebal, jadi kita akan lihat. Nah, ini udah mulai rontoknya kayak gitu tuh. Ya kita nanti lihat misalnya satu kali proses belum bersih secara menyeluruh, nanti kita akan ulangi lagi proses yang sebelumnya. Nanti setelah dibilas pakai K2-nya, terus disemprot pakai angin tekanan nggak buat ngebersihinnya? Boleh dipakai air tekanan, boleh kita lihat lap atau dilap. Oh, atau dilap aja bisa ya. Iya. Tuh lihat hitamnya kayak apa itu guys, tuh. Waduh. Wow, hitam banget. Tuh, lihat berarti formula dari cairan karbon X ini bekerja dengan baik, merontokkan deposit. Kalau udah bersih begini kan, kinerja dari turbonya sendiri akan kembali normal lagi, kembali lebih fresh lah, sehingga otomatis tenaga mesin akan ikut meningkat. Nah teman-teman, tadi udah lihat kan bagaimana proses kita nyemprotin cairan karbon X tadi. Nah lihat nih, ini hanya pemakaian 2 tahun lebih, tapi kotorannya sudah lumayan banyak tuh, hitam banget. Bagaimana kalau yang mobilnya udah mungkin di atas 5 tahun, itu pasti karbonnya udah sangat mengeras. Jadi sangat disarankan bersihin turbo ini dilakukan secara periodik, ya mungkin sekitar 3 atau 4 tahun sekali kita bersihin turbonya biar performa mesin kembali fit. Ini mobil udah pemakaian berapa? 77.000 kilo. 77. Makanya saya selalu menyarankan itu turbo itu di antara 80 sampai 100.000 kilo. Nah, jadi sangat disarankan untuk pemakaian 80.000 sampai 100 kilo disarankan untuk melakukan urak turbo. Nah, Anda bisa ke Wijaya Motor. Ini di jalan apa? Di Jalan Raya Dramaga dan di Jalan Raya Jasmine. Jadi ada 2 cabang Wijaya Motor, jadi Jalan Raya Dramaga sama di Jalan Raya Jasmine. Di Bogor juga. Nanti alamatnya bisa Anda lihat di bawah sini dan bisa kontak Pak David kalau ingin turbo mobil Anda digurah. Oke? Bisa jelaskan kenapa turbo ini perlu perawatan rutin juga? Ya, pada dasarnya customer itu kan jarang tahu terhadap beberapa komponen part yang sangat penting ya, khususnya untuk yang menopang engine itu. Nah, salah satunya di turbo ini. Turbo ini ya. Turbo ini bisa dibilang spare part yang mahal. Ya, untuk harga barunya aja kisaran 20 sampai 30 juta. Berarti turbo ini bisa rusak. Bisa rusak. Kalau semua tergantung dari perawatannya kembali gitu kan. Salah satunya juga penyebab rusaknya itu ya dari karbon itu ya. Kalau kita jarang dibersihin ya. Pasti. Nah, untuk cara ngebersihinnya turbo ini memang kan sampai sekarang belum ada ketemu alat yang fungsionalnya
sangat praktis. Oh. Nah, salah satunya memang harus seperti ini, kita overhaul Ini ya. overhaul terus kita Ya. bersihin ya kerak-keraknya. Nah, justru dengan overhaul ini hasilnya itu pencapaiannya jauh lebih baik. Sorry baik teman-teman. Jadi turbo ini kalau di bengkel resmi mungkin jarang diperiksa. Nah, kalau teman-teman ingin ngecek kondisi turbonya bisa datang ke BJ Motor untuk sekalian di overhaul dan dilakukan burah karbon-karbon yang ada di dalam turbonya biar performa mesinnya kembali fit lagi. Betul. Setelah dibersihkan pakai karbon XK1 dan kita udah nunggu sekitar 15 menit. Nah, ini kan udah bersih nih ya. Tinggal kita semprotkan lagi pakai K2. Karbon K2. Ini fungsinya buat ngebilas sekaligus untuk memberi pelumasan pada ini kan sini ada komponen bergerak tuh. Jadi tetap aman, tinggal disemprot aja kayak gini. Nah, dia akan ngebilas sisa-sisa, mungkin ada masih ada karbon yang tipis-tipis, nanti dia akan dibersihkan sekaligus dia memberikan pelumasan. Makanya disarankan kalau beli yang karbon X ini mendingan beli satu paket, jadi K1 sama K2. Jadi yang ini untuk merontokkan karbonnya, yang ini untuk membilasnya sekaligus memberikan pelumasan. Jadi komponen bergerak untuk mesin tetap aman. Sekarang kondisi proses pemasangan ulang. Nanti kita akan dengar suara mesinnya setelah turbonya kita gurah, dan kita akan lihat respon dari putaran mesinnya seperti apa, lebih enak atau gimana. Oke teman-teman, ini tadi udah dipasang dan sekarang mesin udah dinyalakan dan disarankan untuk kondisi idle selama berapa menit Pak? 2 sampai 5 menit. 2 menit. Itu fungsinya buat apa? Untuk mengeringkan yang tadi Sisa-sisa cairannya. cairan. Oke teman-teman, nanti kita akan lihat respon pergerakan jarum takometernya ya. Gimana Mas, lebih enteng sekarang ya rasanya? Pastinya dong. Pasti lebih Setelah enteng. Pekerjaan kita hasilnya juga sangat baik, sangat bagus. Rasa ya, jadi naiknya putaran mesin itu Ya. jadi lebih ringan dibanding kalau sebelum tadi turbonya kita bersihin. Betul. Betul. Mantap. Nah teman-teman, kalau tadi di Pajero kan umurnya masih 2 tahun lebih ya, baru 70 ribuan kilometer. Ini udah 8 tahun belum pernah bongkar turbonya. Kita akan lihat kondisi turbonya seperti apa. Kalau luarnya sih ya udah kotor, tapi kalau di bagian udara masih kelihatan mesin. Ini mumpung lagi panas nih, jadi keraknya masih agak lembut ya. Soalnya mobilnya baru dipakai, jadi kemungkinan bersihnya juga nggak akan memakan proses yang lama. Kita lihat kilometernya sudah berapa? Udah 168.544 km. Ini udah pemakaian 8 tahun ya? Ya. Udah 8 tahun. Kita akan lihat kondisi turbonya. Turbonya ini nggak pernah dibongkar, nggak pernah diservis di bengkel resmi. Pastinya. Teman-teman, ini gue sekarang udah pegang turbonya Innova Diesel. Ini keluaran tahun 2012. Yang tadi teman-teman udah lihat kilometernya udah mencapai 168.000. Dan kalau lihat dari dekat nih, ini turbonya nggak pernah dibongkar, exhaustnya nggak pernah dicek, deh keraknya kayak gini. Itu udah tebal banget tuh. Kalau di tuh, wih tebal banget. Dan ini juga tuh di turbonya. Ini keraknya udah, oh tebal. Jadi nanti kita akan coba gurah juga menggunakan metode yang sama, tapi kali ini kita nggak overhaul turbonya, cukup kita semprotkan dari posisi kebuka begini ya, kita semprotkan karbon XK1 sama K2. Apakah bisa bersih seperti yang di Pajero Sport tadi? Oke, kita lihat. Kita akan masuk ke proses membersihkan turbonya. Pajero kan kita overhaul. Nah ini kita coba pakai teknik cukup dalam kondisi gini, kita semprotkan karbon K1 nya. Nanti apakah dia bisa bersih seperti yang Pajero? Oke.
Ini nanti busanya dia akan masuk ke baling-baling juga ya. Tuh. Kita akan lihat tuh. Apakah karbon yang tadi udah agak keras dibanding yang Pajero, apakah dia akan bisa rontok? Kita diamkan lagi sekitar 15 menit. Oke, ini tadi udah disemprotin, tuh lihat tuh. Udah coklat-coklatnya udah keluar semua ini. Berarti dia udah ngangkat. Tapi nanti kita lihat yang tadi agak keras apakah bisa dihancurkan oleh karbon XK1 ini. Jadi kita tunggu sekitar berapa menit lagi baru kita akan lihat kondisinya. Proses kedua. Wih, langsung proses keduanya aja udah keangkat. Ini prosesnya tuh. Nice, lihat tuh. Tuh sampai hitamnya, benar-benar parah ini. Jadi sudah 8 tahun nggak pernah dibongkar-bongkar. Begini hasilnya nih. Hitamnya tebel. Nah, jadi menggunakan karbon XK1 ini boleh juga disemprot ke bagian luar, ke badannya yang kalau udah terlalu kotor. Nggak masalah, dia aman untuk walaupun kena hasil pun dia aman. Malah hasilnya mengembang jadi lebih bagus, kayak masih empuk. Oke, kita diamkan lagi sekitar 15 menit sampai rontok maning. Tangan kotor pun cuci pakai karbon aman, tetap aman. Kalau biasanya chemical yang rasa tidak friendly terhadap kulit itu pasti panas. Ini rasanya panas nggak, Pak? Enggak, aman. Nggak aman. Udah nggak nempel lagi tuh. Ini udah bersih nih. Ampuh berarti ini. Oke, sembari kita nunggu bagian dalamnya rontok, kita bisa sekalian bersihkan bagian luar dari turbonya yang tadi udah disemprotkan karbon XK1. Coba bayangin kerak yang udah numpuk 8 tahun pakai ya, mobil udah 168.000 km, bisa rontok juga. Wah, ini kayak baru beli baru nih turbonya. Wah, tapi ini yang bekas tadi kita bersihin loh. Bersihnya jadi kayak gini nih. Tuh. Itu sampai luar dalam, lihat. Baling-balingnya sekarang kelihatan. Tadi agak hitam nih. Tuh lihat tuh, warna logamnya kelihatan. Udah rontok benar-benar karbonnya. Wih. Keren. Jadi kayak baru kan? Mantap. Oke, teman-teman, ini udah kepasang yang tadi punya Innova diesel. Kemudian bikin front. Lagi lengkap. Nah, itu teman-teman tadi sudah lihat kan bagaimana proses membersihkan atau gurah dari turbonya. Nah, sekarang kita akan tanya seberapa manfaat sih gurah turbo di baik mesin diesel maupun bensin bisa ya aturannya. Ya, yang pertama khususnya di tempat ini mampu mengerjakan yang namanya gurah turbo. Ya. Karena pada dasarnya di salah satu bengkel resminya mereka itu jarang menyentuh turbonya ya. Mungkin karena waktu dan tingkat risiko yang tinggi sehingga pekerjaan itu mungkin dihindarkan. Oleh karena itu hanya bengkel umum yang mampu untuk mengerjakan itu karena kita punya waktu untuk konsentrasi. Salah satunya di Jaya Motor yang ada di kawasan Jalan Raya Dramaga, sama yang satu di Jalan Raya Ring Road Jasmine. Jadi bengkel di Jaya Motor ini nggak hanya gurah turbo aja, dia melayani tune up segala macam, terus ada detailing kendaraan. Jadi teman-teman yang mau servis mobilnya secara plus bisa datang ke bengkel ini. Ya. Murah tadi ya. Itu manfaat lainnya apa? Manfaat lainnya satu, untuk merawat turbo itu sendiri.
turbonya Biar dia sendiri. durability-nya lebih Ya, lebih karena panjang. karena pemakaian dia sendiri kan dia mengakibatkan banyak residu yang kotor, ya kan? Kerak-kerak yang kotor. Itu satu, kita membersihkannya sehingga dia lancar kembali. Nah di dalam situ dia ada yang namanya sirip PGT. Nah itu juga kita untuk menjaga kondisi dia supaya tetap baik. Tetap baik ya. Itu sering kena itu ya, sirip PGT. yang lebih lagi itu sirip PNT yang kipasnya. Yang kipasnya malah. Karena mungkin dia karbonnya udah banyak, dia macet, terus Betul. akhirnya sehingga dia macet. Jadi itu kipas teman-teman. itu mungkin bisa patah juga. Bisa patah juga ya. Bisa patah sehingga menyebabkan turbonya itu tidak layak. tidak Mas baik. Syafiq pernah mendapati kejadian seperti itu? Udah pernah. Nah, itu kita kalau trouble-nya ke turbo, biayanya sangat tinggi. Bisa kalau kita nggak ketemu komponennya, Iya. bisa beli turbo auto ya. Beli baru tuh Harga turbo tuh di harganya. atas 10 juta. Ada yang sampai 20 juta. Aduh, ada yang sampai 20 juta malah. Coba daripada ngeluarin 20 juta dengan perawatan seperti tadi, ya paling 4 tahun sekali deh atau sekitar 80.000 sampai 100.000 kilometer sekali. Nah, Sekali. Dan ya, biaya murah. biayanya Nah, murah tapi sangat murah. nah, bisa hebat Ya, jadi sangat 20 juta murah. ya. Daripada 20 juta kita cukup biaya 1,5 sampai 2 juta selesai. Selesai ya. Tuh, jadi teman-teman yang tertarik untuk kurang turbo bisa datang ke Wijaya Motor yang nanti alamatnya Anda bisa lihat di deskripsi maupun di kami lampirkan di bawah ini. Oke, segitu dulu tayangan dari kami. Jangan lupa untuk subscribe bagi yang belum dan aktifkan lonceng notifikasinya untuk mendapatkan update-update video terbaru dari kami. Serta silakan like bila Anda suka tayangan ini dan share kepada teman-teman bila bermanfaat. Dan jangan lupa follow IG kami ya di Auto Product di IG. Mantap. Sampai jumpa di video berikutnya. Salam otomotif. Salam masa depan.